Halo kelas 9, balik lagi dengan Miss Ria. Hari ini Miss Ria akan membahas tentang speaking. Karena speakingnya akan masuk ke dalam materi yang diujikan di PAS kalian. Speakingnya unit 3 dengan judul The World Around Us. Check your textbook and we're going to begin. Okay, this is your basic competency. Ini adalah kompetensi dasarnya. Di sini di 4.4 kalian belajar tentang memberikan informasi dan meminta informasi. Okay, for the indicators will be this one, expressing opinion. Di unit 3 kalian belajar untuk mengekspresikan, mengungkapkan opini atau pendapat. This is once again expressing opinion. The topic is about eco-friendly activities. Topiknya utamanya adalah tentang aktivitas atau kegiatan yang ramah lingkungan. Expressing opinion ini divided into two. The first one is expressing agreement, and the second one is expressing preference. Yang pertama untuk mengekspresikan persetujuan. Yang kedua, ungkapannya tentang preference atau pilihan atau kesukaan. Kita bahas satu-satu ya. Okay, the first one, expressing agreement. When do you use it? You use it when you are on the same page with your interlocutors. Maksudnya apa sih expressing agreement itu? Expressing agreement digunakan ketika kalian setuju dengan lawan bicara kalian. Examples-nya, ekspresinya yang sering digunakan ada berapa? Ada 4 poin. The first one, yes, that's why I think. Itu yang saya pikirkan, atau that's true, betul. Contohnya seperti apa dalam kalimat yang saya berikan nih. A-nya bilang, COVID-19 is not only brings negative effects, but also it brings positive effects too. Bahwa COVID-19 ini tidak hanya membawa efek negatif saja, tetapi juga membawa efek positif. B-nya, karena kita ngomongin tentang expressing agreement, setuju. That's true, ini yang digunakan. The rate of population has decreased though slightly. Walaupun COVID-19 itu banyak negatifnya, ternyata ada satu hal yang positif juga, yaitu bahwa polusi, karena orang-orang makin banyak yang dirumahkan atau bekerja di rumah, maka polusinya itu menurun, karena jarang orang yang menggunakan kendaraan, seperti itu. Jadi agreement-nya di mana? Agreement-nya ada di B dengan ekspresinya menggunakan kata that's true. Besides that's true, yes, that's what I think. Kalian juga bisa menggunakan you're right there. Kamu betul, bukan di situ ya, tetapi artinya kamu betul. Next one-nya, I think that would be fantastic, or that would be really interesting. Akan sangat menarik. Fantastic dan interesting di sini sama ya. And last one, terakhir, everyone would be really keen on that. Semua orang akan setuju dengan hal tersebut, hal yang diungkapkannya. Ya, these words, sekali lagi, 4 hal ini, 4 ekspresi ini umum sekali digunakan untuk mengekspresikan, mengungkapkan persetujuan. Check your textbook, all is in your textbook. Cek lagi textbooknya ya, karena semuanya ada di textbook kalian. Next one is expressing preference. When do you use it? It's used when you are faced with option. Expressing preference ini apa sih? Expressing preference itu mengungkapkan pilihan. Kapan digunakannya? Kapan dipakainya? Itu ketika kalian dihadapkan dengan yang namanya pilihan. Contohnya, ekspresinya ada apa saja? Ada 3 menurut buku textbook kalian. Semua ungkapan Miss ambil dari textbooknya. Jadi pelajari textbooknya, terutama bagian useful language-nya. Yang pertama, I think that X and Y would be really bla bla bla. Menurut saya, X dan Y-nya akan masukkan opini kalian. Apakah baik, apakah buruk di situ. Yang kedua, good, because baik karena titik-titiknya kalian isi dengan opini kalian apa tentang
hal yang ditanyakan. Yang terakhir, well, I'd be most interested in. Nah, dari sekian banyak pilihan yang diberikan, yang paling membuat saya tertarik adalah yang mana ini yang kalian tuliskan nanti di sini. Titik-titiknya isi sekali lagi dengan opini kalian. Contohnya dalam kalimat bagaimana Miss? Dalam percakapan bagaimana Miss? Ini Miss sudah berikan. Ada X dan Y. X dan Y ini, X-nya bilang, according to the brochure, we will make recycle products. Optionnya nih, recycle products, cleaning beaches, planting trees, tending the animals, and many more. Bahwa ada banyak sekali yang akan dilakukan menurut brosurnya. Dan si Y berdasarkan opsi-opsi yang ada di brosurnya menjawab, well, I'd be more interested in. Di sini adalah, well, I'd be more interested ini adalah ekspresi preference-nya. In tending the animals. Si Y ini lebih tertarik untuk merawat hewan-hewan. Dengan alasannya dia berikan di kalimat berikutnya, I love animals. What about you? Dan dia pun menanyakan si X-nya lebih memilih apa sih dari opsi-opsi yang diberikan di brosurnya. Seperti itu. Ya, once again, semua ekspresinya ada di buku textbook kalian. Jadi, cek lagi buku textbooknya. Pelajari terutama di bagian useful language-nya. Okay, next, still talking about preference ya. Lanjutnya masih membicarakan tentang preference ya. Tadi sudah 3, berikan 3 lagi. Examples-nya, ekspresi atau ungkapan-ungkapan apa saja yang bisa kalian gunakan. First, next one, fourth, yang keempat, I would definitely choose. Saya akan jelas memilih bla bla bla. Nah, titik-titiknya sekali lagi isi dengan opini kalian ya. Kemudian bisa pakai apa lagi, Miss? Bisa pakai it would be much better too. Akan lebih baik kalau bla bla bla. Sekali lagi isi dengan opini kalian atau pilihan kalian. Terakhir adalah I think students would prefer bla bla bla. Saya berpikir murid-muridnya akan lebih memilih, pilihannya sebutkan di sini. Titik-titik ini sekali lagi isi dengan pilihan atau opini kalian. Contohnya dalam percakapan bagaimana, Miss sudah berikan. Ada Dan dan Jeff di sini. Dan bilang, I think student would prefer to make recycle products than tending the animals. Menurut si Dan, murid-muridnya itu akan lebih tertarik, lebih memilih untuk membuat produk-produk yang daur ulang daripada merawat animal, merawat hewan. Jeffnya bertanya, what makes you think so? Apa yang membuat si Dan itu berpikir seperti itu? Dan Dan-nya menjawab, well, have you ever tried milking cow before or given a horse pedicure? Dia memberikan sebuah alasan, dua buah alasan yang cukup masuk akal. Apakah ada yang pernah mencoba memerah sapi? Apakah semudah yang kalian lihat di TV atau di YouTube? Atau pernahkah kalian memotong atau membersihkan kuku kuda? Kan kalau misalnya kalian di YouTube, kesannya itu super mudah. Padahal aslinya mungkin ketika kalian melihat sapinya dari dekat, ukurannya gede ya. Jauh lebih besar dari saya misalnya. Membuat anak-anak atau siswa, bukan siswa saja tapi orang, hampir semua orang berpikir 2 kali seperti itu ya. Jadi sekali lagi expression preference itu membicarakan tentang pilihan. Yang mana yang terbaik menurut orang tersebut, seperti itu ya. Oke, this is a wrap. Ini adalah terakhir pembahasan speaking unit 3-nya. Untuk PAS kalian, speakingnya itu akan diambil dari unit 1, unit 2, dan unit 3. Berbeda dengan grammar, reading, dan vocabulary.